Baik, bismillah. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menunjukkan bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri, khususnya yang berbentuk Y sama dengan A sin X, Y sama dengan A sin BX ditambah C. Bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C ini mewakili bentuk-bentuk fungsi trigonometri yang lain, seperti Y sama dengan A cos BX tambah C, ataukah Y sama dengan A tangen BX ditambah C, atau turunan-turunan lain yang berbentuk sekan, kosekan, atau kotangen. Kali ini saya akan mengambil satu contoh, yaitu fungsi Y sama dengan negatif 3 sin 2/3 X ditambah pi per 4. Nah, sebelum kita menggambar grafiknya, kita ingat dulu terlebih dahulu bahwa grafik suatu fungsi trigonometri bentuk khususnya seperti apa. Jadi kalau Y misalnya sama dengan sin X, kita tahu grafiknya itu satu bukit, satu lembah, kurang lebih seperti ini sketsanya. Kalau Y sama dengan cos X, itu adalah satu lembah. Kemudian kalau Y tangen X, itu adalah berbentuk tak mempunyai titik puncak. Jadi kurang lebih seperti ini ya, gitu kurang lebihnya ya. Bentuk-bentuk dasar dari grafik ini harus kita ingat baik-baik, karena ini akan memandu kita untuk menggambar lebih lengkap sesuai dengan fungsi trigonometrinya. Baik, kita akan menggambar grafik Y sama dengan negatif 3 sin 2/3 X ditambah pi per 4. Kita identifikasi dulu bahwa grafik ini fungsi ini mempunyai nilai A itu negatif 3. Kemudian B mempunyai nilai 2/3. Kemudian C sama dengan pi per 4. Ya, pi per 4. Nah, sebelum kita menggambar grafiknya lebih lengkap, kita pahami dulu karakteristik dari grafik ini berdasarkan grafik dasarnya, yaitu coba kita lihat Y sama dengan karena ini nilai A nya negatif 3, kita ambil dulu nilai positifnya ya. Nanti kita jelaskan kalau A nya bernilai negatif seperti apa karakteristiknya. Ya, kita ambil positifnya dulu, yaitu 3 sin 2/3 X. Ya, sin 2/3 X. Nah, grafik ini sebagaimana kita ketahui itu akan mempunyai nilai maksimum, Y maksimumnya itu sama dengan 3, dan Y minimumnya sama dengan negatif 3. Kemudian periodanya, ya periode itu adalah satu siklus, satu putaran untuk grafik yang berbentuk Y sin X, yang ini seperti ini ya. Ya, Y sama dengan sin X.
Nah, periodanya ini atau P-nya itu sama dengan periode itu bernilai 2pi per B. Ya, periode itu positif, jadi B-nya dipositifkan atau nilai mutlak B. Nah, dalam hal ini sama dengan 2pi per 3, B-nya 2 per 3. Nah, hasilnya sama dengan 3pi. Nah, selanjutnya, maka grafik ini mempunyai periode 3pi. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, ini akan mempunyai bentuk sebuah grafik yang berbentuk sin X, ya, satu bukit, satu lembah dengan nilai maksimum 3, nilai minimumnya negatif 3. Kita gambar grafiknya, ya. Kita buat seperti ini sumbu koordinatnya, ya. Lalu nilai maksimumnya adalah 3, jadi kita buat katakanlah di sini 3, sini negatif 3. Periodanya sejauh 3pi. Ya, kita tetapkan di sini 3pi. Ya. Nah, selanjutnya nilai-nilai absis pada sumbu X sini itu kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi kita bagi ini 4 di sini dan di sini, ya. Nah, jadi kita bagi 4 bagian mulai dari titik X sama dengan 0. Nah, titik-titik ini adalah titik-titik yang bernilai dari 0 ke 3pi itu sama dengan 1 periode. Berarti kita mulai dari sini, titik ini adalah 1/4, jadi dia mempunyai 1/4, yang ini 1/4 periode. 1/4 periode itu sama dengan 1/4, ya. Saya jelaskan dari sini, ya. Ya. Jadi yang pertama titik 1/4 periode atau 1/4 dari 3pi itu sama dengan 3/4pi. Kemudian titik yang kedua adalah titik yang di sini, itu adalah 1/2 periode. 1/2 periode artinya 1/2 dari 3pi sama dengan 3/2pi. Kemudian titik yang ketiga ini adalah titik 3/4 periode. 3/4 periode atau 3/4 dari 3pi sama dengan 9/4pi. Jadi kita sudah mendapatkan titik-titik ini. Kita sudah mendapatkan titik-titik yang pertama adalah 1/4 periode itu sama dengan 3pi/4. Kemudian titik yang kedua adalah 3/2pi. Ya, 3/2pi. Lalu titik yang ketiga adalah 9/4pi. 9/4pi. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menggambar grafik fungsi trigonometrinya. Coba kita gambar grafiknya. Jadi pada nilai 3pi/4 ini akan mencapai nilai maksimum 3. Ya, akan mencapai nilai maksimum 3 di sini. Dan pada nilai minimumnya yaitu 9pi/4.
maka kita sketsa grafiknya. Ya, kurang lebih sketsa dasarnya sama dengan begini. Oke, lalu naik. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Dia punya grafik, tapi ini grafik untuk Y sama dengan 3 sin 2/3x. Nah, kita punya grafik yang mau dicari adalah grafik negatif 3 sin 2/3x ditambah pi per 4. Ya. Nah, oleh karena itu kita butuh tambahan satu informasi yang disebut sebagai fase pergeseran. Ya, fase pergeseran. Ya. Fase pergeseran. Fase pergeseran ini biasa disebut dengan pi. Lambangnya pi, yaitu sebesar C per B. Ya, karena fase pergeseran itu selalu positif. Nah, di mana C-nya adalah pi per 4, sedangkan B-nya adalah 2/3. Hasilnya adalah 3 pi per 8. Nah, karena C per B ini bernilai positif, itu artinya bahwa grafik yang tadi sudah kita gambarkan, yaitu Y sama dengan 3 sin 2/3x, itu digeser, artinya ya digeser ke kiri. Ya, ke kiri sejauh 3 pi per 8 sesuai dengan fase pergeserannya. Jadi kalau C-nya positif, grafik semula itu digeser ke kiri. Kalau C per B-nya negatif, maka digeser ke kanan. Kali ini digeser ke kiri. Nah, apa yang digeser ke kiri adalah titik-titik 0, titik-titik 3/4, titik 3/2 pi, 9 pi per 4, dan 3 pi. Jadi titik-titik inilah yang digeser ke kiri. Maksudnya bahwa kita geser masing-masing. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, maka berubah menjadi X sama dengan 0 dikurangi 3 pi per 8 sama dengan negatif 3 pi per 8. Kalau X-nya sama dengan yang kedua 3 pi per 4, maka X-nya 3 pi per 4 ya dikurangi 3 pi per 8, hasilnya adalah 3/8 pi. Kalau X-nya sama dengan 3/2 pi yang pertengahan itu, maka X-nya setelah digeser ke kiri hasilnya 3 pi per 2 dikurangi 3/8 pi. Ya, hasilnya 9/8 pi. Kemudian yang 3/4 perioda, yaitu 9 pi per 4, ini digeser ke kiri. 9 pi per 4 digeser sejauh 3/8 pi ke kiri, hasilnya 15/8 pi. Kemudian untuk satu perioda, yaitu 3 pi, digeser ke kiri, berarti 3 pi dikurang 3 pi per 8, hasilnya 21/8 pi.
Nah, jadi titik-titik ini X sama dengan 0 bergeser ke kiri, jadi ini akan bergeser ke kiri kira-kira sejauh 3 negatif 3 pi per 8. Saya ganti warna supaya lebih kelihatan ya. Jadi titik 0 bergeser ke kiri sejauh 3 pi per 8. Kemudian untuk 3 pi per 4 bergeser ke kiri ke 3 pi per 8. Ini negatif ya. Kemudian untuk 3 per 2 pi bergeser ke 9 pi per 4. 9 pi per 8. Kemudian untuk 9 pi per 4 bergeser ke kiri sejauh ke 15 per 8 pi. Kemudian untuk 3 pi bergeser ke kiri 21 per 8 pi. Nah, maka kita gambarkanlah grafiknya. Jadi titik puncak ini akan bergeser ke sini, yaitu pada titik 3 pi per 8. Kemudian 9 pi per 4 bergeser ke 15 per 8 di sini. Nah, kita gambarkan. Nah, grafiknya ini akan naik ke sini, lalu turun ke 9 pi per 8, turun ke titik minimum, lalu naik satu periode di 21 per 8. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan 3 sin 2 per 3x ditambah pi per 4 ya. Nah, kurang lebih seperti itu, tetapi grafik yang ditanyakan semula yaitu negatif 3 sin 2 per 3x ditambah pi per 4. Nah, sebetulnya kita juga sebenarnya tidak harus menggambar bersamaan di satu sumbu koordinat ini. Yang penting kita ketahui fase pergeserannya. Kita juga bisa menggambar grafik ini tersendiri ya, lepas dari grafik yang tadi. Nah, coba kita gambar kalau dia terpisah dari grafik semula. Kira-kira kita gambar yaitu tadi titik-titiknya ada negatif 3 pi per 8 di sini, negatif 3 pi per 8, kemudian 3 pi per 8, kemudian 9 pi per 8 ya, kurang lebih seperti ini ya, 9 pi per 8 ya, 9 pi per 8, kemudian 15 per 8 pi, 15 per 8 pi, kemudian terakhir 21 per 8. Nah, 21 per 8 pi. Nah, tadi grafiknya adalah nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya negatif 3. Jadi ini nilai minimumnya, ini nilai maksimumnya, kira-kira akan seperti ini ya. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan 3 sin 2 per 3x ditambah pi per 4. Tapi kita punya yaitu Y sama dengan negatif 3 sin 2 per 3x ditambah pi per 4. Yaitu yang membedakan adalah nilai A-nya. Nilai A-nya di sini negatif 3. Itu artinya semua nilai-nilai Y pada grafik yang ini akan dikalikan dengan negatif.
berarti artinya semua yang positif akan berubah menjadi negatif dan semua yang negatif akan menjadi positif. Maka sama artinya kalau grafik yang semula ini akan dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ya kira-kira kurang lebihnya akan begini, ya kan? Ya. Nanti grafiknya akan begini. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan negatif 3 sin 2/3 X ditambah Pi per 4. Nah, itulah grafiknya. Jadi cukup mudah bukan mensketsa grafik ini dengan karakteristik yang bisa dijelaskan berdasarkan grafik-grafik fungsi trigonometri yang membangunnya. Nah, jika ditanyakan misalnya X-nya itu digambar mulai dari 2pi sampai negatif 2pi sampai 2pi. Tinggal kita perhatikan apakah sebelah kiri ini sudah sampai di negatif 2pi, sebelah kanan ini sudah sampai di positif 2pi. Di positif, di sumbu X positifnya sudah melewati 2pi. Kira-kira 2pi itu ada di sini, jadi mungkin grafik yang diminta itu hanya sampai di sini. Ya, di sini ada 2pi. Tapi boleh diteruskan. Nah, kalau yang di sebelah kiri belum sampai ke negatif 2pi, maka tinggal diteruskan. Bagaimana cara meneruskannya? Kita lihat saja pergerakan pola nilai-nilai X yang ini, yang di atas sepertinya ini ke kanan bertambah 6pi per 8. Berarti ke kiri dikurangi 6pi, maka tinggal diteruskan saja, dikurangi 6pi berarti negatif 9/8pi. Nanti ke kiri lagi dikurangi 6 berarti negatif 15/8pi. Tinggal diteruskan grafik ini nanti. Ini teruskan dan seterusnya ke sana ke kiri ya. Ya, silakan Anda teruskan sesuai dengan permintaan batasan dari grafik kalau diminta seperti ini. Saya kira demikian. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda semua mengetahui karakteristik dari grafik fungsi trigonometri. Ya, cukup sekian dulu. Nanti kita akan membahas di grafik fungsi trigonometri bentuk yang lain. Oke, selamat belajar. Semoga berkah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.